Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 12 SMA semester 1. Dan kali ini merupakan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku-perilaku yang sesuai dengan beriman kepada hari akhir, atau dalam judul kita semangat beribadah dengan meyakini hari akhir, karena yang paling penting adalah semangat. Semua pada semangat kan? Wih, mantap sekali, semuanya pada semangat. Baiklah, sebelum itu kita sedikit mengulang kaji pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan yang fana di dunia ini. Manusia harus percaya bahwa pada suatu saat nanti dunia yang kita huni beserta isinya ini akan hancur lebur. Kalau sudah semuanya hancur lebur, manusia ini bagaikan anai-anai. Bagaikan anak-anak itu kayak laron lampu, berterbangan semua, gunung-gunung terangkat semuanya. Kalau sudah hancur ini semua, tiupan trompet sangkakala dari malaikat Israfil, teret, hancur semuanya, binasa alam semesta ini. Itu masih tiupan yang pertama. Ketika tiupan yang kedua, maka bangkitlah manusia dari Nabi Adam sampai pada waktu kiamat tersebut. Semuanya dibangkitkan. Dan jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu luar biasa lamanya. Dan selanjutnya, kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat sugra, ada kiamat kubra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil. Bagian kecil dari kerusakan atau kematian yang dialami makhluk hidup. Misalnya gempa bumi itu kiamat kecil. Banjir, luar biasa, itu masih kiamat kecil, tapi sudah luar biasa. Contoh, tsunami pernah dialami di Nanggro Aceh Darussalam. Luar biasa kan? Itu masih kiamat sugro, kiamat kecil. Banjir bandang di Bahoro, Bukit Lawang lebih tepatnya, Kabupaten Langkat. Itu masih kiamat kecil. Kematian, setiap manusia kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Makanya beribadahlah kamu dengan penuh semangat, seolah-olah mati besok. Itu dia. Kemudian selanjutnya adalah kiamat kubra. Ini dia, rusaknya, hancurnya alam semesta ini tanpa terkecuali, atau bisa disebut sebagai udah kiamatnya lah. Ini dia. Ya. Maka dari itu, kalau sudah kiamat kubra, pintu taubat pun tertutup. Banyak tanda-tandanya kan, kalau sudah kiamat kubra ini. Salah satunya, matahari terbitnya dari sebelah barat, kan sudah terbalik itu. Dan banyak sekali macam-macamnya untuk tanda-tanda dari kiamat kubra. Munculnya Dajjal, Ya'jud Ma'jud. Ini luar biasa. Dan inilah motivasi dalam kehidupan kita ini, untuk kita semangat beribadah. Kita tanamkan ini di dalam diri kita masing-masing, bahwasannya setiap hembusan napas yang diberikan Allah kepadamu bukan hanya berkah, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita kenikmatan yang sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pagi kita bersyukur, kita buka mata kita bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kehidupan buat kita untuk menikmati kehidupan ini. Tapi jangan terlena dengan kehidupan yang sementara ini. Jangan terlena. Tapi kita munculkan rasa tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab dalam beribadah. Semangat kita untuk beribadah. Seolah-olah kita mati besok.
Ya kan? Kejarlah duniamu seolah-olah kamu hidup selamanya, tetapi kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Inilah motivasi dalam hidup ini. Karena kehidupan ini hanya sementara. Kita nggak tahu namanya tua, muda, ya. Yang namanya kematian itu pasti akan datang. Yang namanya kiamat sugra itu pasti semuanya mengalami. Kemudian perilaku dalam kehidupan sehari-hari, inilah yang kita poin penting dalam pembahasan kali ini. Perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir adalah senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan perintahnya, jauhi larangan-larangan Allah. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disiplin untuk melakukan sholat 5 waktu. Insya Allah ada masalah rezeki dan lain-lain. Insya Allah Allah lancarkan ketika kita selalu dekat kepada Allah. Kemudian mencintai para fakir miskin yang diwujudkan melalui ucapan. Yang ucapan kita bagus, jangan mencemoohnya, jangan mengolok-ngoloknya, jangan menghina orang-orang miskin. Sesungguhnya kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan perbuatan kita harus ini, ya. Harta itu tidak dibawa mati, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyantuni, memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Jika ada anak yatim, kita santuni, kita pelihara dengan baik, kemudian lagi kita asuh dengan baik, sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada anak yatim tersebut. Kemudian berperilakulah yang baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik, atau lebih baik diam. Itu dia. Bertutur kata yang baik, jangan menghina. Sesuai dengan surah Al-Hujurat, di situ dilarang kita bersuuzon, dilarang kita mengolok-ngolok, dilarang kita menggibah dan lain-lain. Kalau kita mengolok-ngolok, menggibah, sama saja kita memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hujurat dikatakan seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.